Jadi sekali lagi kita tahu bahwa Demokrat akan dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Anies. Jadi itu intinya tuh. Jadi begitu PK keluar tuh selesai semua soal. Kan begitu yang kira-kira di kepalanya Muldoko yang pasti juga diketahui oleh Pak Jokowi. Kan dari awal Pak Jokowi udah kasih pesan bahwa udah Pak Muldoko udahlah jangan terlalu banyak masuk dalam urusan Demokrat. Kan di awal-awal konflik begitu loh Jokowi ngomong tuh. Nah sekarang ternyata diiyain terus. Jadi kita tetap mesti duga dengan kuat bahwa Jokowi memang memainkan Firly dan memainkan Muldoko untuk membatalkan Anies melalui dua hal. Satu secara hukum yaitu soal Formula E, yang kedua secara politis yaitu dengan mengizinkan Muldoko itu lanjutkan tindakan hukum mempersoalkan status dari Demokrat di tingkat PK peninjauan kembali. Ini betul-betul serius. Jadi kita pantau itu sebagai hal yang ya cara kekuasaan membusukkan politiknya sendiri. Sengaja, tapi memang diniatkan bahwa saya ngomongnya bahkan masih diperhalus loh. Oh enggak, betul, ini memang ditinggalkan. Suka tidak suka, memang Nasdem ini sengaja ditinggalkan karena Nasdem iman politiknya nggak berubah, Livi. Bahwa Nasdem ini tetap sami'na wa ta'na dalam poros perubahan yang mengusung Anies Baswedan, entah siapapun nanti calon wakilnya. Oke. Nah, yang di sebelahnya Bang Dosi itu nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies Disebut nggak dong pilih namanya, AHY disebut jadi dong presiden, namanya. jadi wakil presiden. Disebut namanya. Mas Zaki gimana Mas Iya, Zaki? kalau Nggak, Mas Anies tidak memilih Mas AHY jadi wapres, apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Ini kita jawab di sini ya. Agak lebih mengkerucut untuk membangun koalisi yang lebih besar, yang istilah Bang Jul itu koalisi kebangsaan. Nah, siapa koalisi kebangsaan itu ya? Sekali lagi, yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sekarang, tentu PAN, Bang Jul atau umum kami, insya Allah mengambil inisiatif untuk melakukan safari atau komunikasi lebih lanjut pada partai-partai politik yang ada di koalisi pemerintahan. Nah, insya Allah setelah pertemuan dengan Pak Prabowo akan ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan koalisi kebangsaan itu untuk menatap kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, apa yang dimaksud dengan di bawah komando Pak Jokowi? Ya tentu karena Pak Jokowi sekarang komandannya koalisi, ya koalisi yang sedang berlangsung dan perlu dikawal lebih serius sisa waktu Pak Jokowi berkuasa untuk memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Maka tentu bagi Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN ya tidak salah kalau menyatakan di bawah komando Pak Jokowi. Pada kita semua bahwa saya ingin berpikir ke depan. Ke depan itu juga sekaligus dengan permohonan maaf. Mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan. Saya katakan mohon maaf, tidak. Tidak. Saya tidak ada kamus pertentangan permusuhan. Tetapi kamus saya adalah perjuangan keadilan. Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf, bukan karena saya hobi permusuhan, tetapi karena itu konsekuensi perjuangan keadilan. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Gede Pasek bahwa ada borok-borok yang bisa dikeluarkan menjadi Nggak tahu saya, tanya sama dia. kalau dari Demokrat sendiri sebenarnya Nah, kita nggak Ada ketakutan sendiri Mas Adi? kenapa mesti takut? Kita itu terserah masing-masing partai urus partai masing-masing. Kami urus partai Demokrat, silakan partai lain mengurus partainya masing-masing. Tapi kan kalau Pak Anas ini kan alumni Demokrat gitu. Nah, kalau sudah keluar dari Demokrat kan bukan lagi urusan partai Demokrat. Anas itu langsung gaspol, menuduh pihak-pihak tertentu telah melakukan kriminalisasi, membuat skenario besar bahwa Anas itu akan ditenggelamkan dan dimatikan karir politiknya. Tapi nyatanya itu tidak membuat Anas kemudian melepuh di penjara di Sukamiskin. Itu terbukti misalnya dari sekian banyak sambutan-sambutan yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini, itu menjelaskan bahwa Anas itu tidak bisa dimatikan. Masih banyak para sahabat, para
terutama kader-kader HMI yang menganggap Anas itu tetaplah sosok yang tidak terlibat dalam kasus yang dikaitkan dengan Hambalang. Tapi banyak yang menduga masuknya Anas Urbaningrum ke penjara semata-mata bukan karena kasus korupsi saja, tapi juga karena gerakan politik di dalam tubuh Partai Demokrat. Banyak pengamat yang menilai pada waktu itu bahwa SBY sebenarnya takut sekali sama Anas. Anas itu memegang sebuah rahasia penting yang ditakuti oleh SBY. Sebuah kartu as yang kalau ini dibuka oleh Anas, maka SBY dan Partai Demokrat akan runtuh pada waktu itu. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa Demokrat akan dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Anies. Jadi itu intinya tuh. Jadi begitu PK keluar tuh selesai semua soal. Kan begitu yang kira-kira di kepalanya Muldoko yang pasti juga diketahui oleh Pak Jokowi. Kan dari awal Pak Jokowi udah kasih pesan bahwa udah Pak Muldoko udahlah jangan terlalu banyak masuk dalam urusan Demokrat. Kan di awal-awal konflik begitu loh Jokowi ngomong tuh. Nah sekarang ternyata diiyain terus. Jadi kita tetap mesti duga dengan kuat bahwa Jokowi memang memainkan Firly dan memainkan Muldoko untuk membatalkan Anies melalui dua hal. Satu secara hukum yaitu soal Formula E, yang kedua secara politis yaitu dengan mengizinkan Muldoko itu lanjutkan tindakan hukum mempersoalkan status dari Demokrat di tingkat PK, peninjauan kembali. Ini betul-betul serius. Jadi kita pantau itu sebagai hal yang ya cara kekuasaan membusukkan politiknya sendiri. Dan akibatnya bisa panjang, ini akan ada kerusuhan segala macam. Ya. Karena ini betul-betul instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik. Ada benar karena begini, kalau PK itu kan udah final and binding ya, nggak bisa lagi diotak-atik itu. Tinggal nanti mungkin Kementerian Hukum HAM membuat penetapan bahwa Muldoko yang diakui sebagai ketua umum Demokrat, dan kemudian dengan otoritas itu dia tinggal menarik dukungan Demokrat dari Anies. Kan bisa itu terjadi. Sementara kalau di Firly itu meskipun katakanlah Anies jadi tersangka, itu masih ada upaya yang disebutnya pra-peradilan itu, dan bisa saja dimenangkan di pra-peradilan, tinggal berkejaran dengan waktu masa pendaftaran capres saja Bung Rocky. Jadi saya kira justru dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Firly, apa yang terjadi di Mahkamah Agung itu jauh lebih serius, karena itu prosesnya tertutup lagi. Kan kita tahu kalau di PK itu kan di Mahkamah Agung tertutup, nggak ada sidang-sidang terbuka gitu. Iya, saya dengar ikuti keterangan pers dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti yang memberi sinyal itu. Tetapi harusnya lebih kuat. Demokrat mesti bilang, mungkin akan ada konferensi berikut untuk menduga dengan kuat bahwa akal-akalan ini akan nyampe juga ke tingkat PK. Kan itu mestinya tuh. Jadi kalau kemarin ya orang menganggap ya Agus Harimurti itu berkeluh kesah doang. Sekarang ini yang lebih serius tuh. Jadi teman-teman di koalisi perubahan ini harus betul-betul cari langkah supaya publik tahu bahwa demokrasi sedang terancam. Bukan Anies yang terancam, ini demokrasi diancam karena ada seseorang yang ingin mengambil alih partai yang lain tuh. Dan kelihatannya itu desain itu nggak akan berhenti. Pak Muldoko pasti punya ambisi bahwa kalau dia punya Demokrat, maka dia bisa pertama dia akan dapat pujian dari Jokowi karena membatalkan Anies. Yang kedua, dia punya peralatan untuk bermain politik terus sampai 2029. Jadi kita nggak ada urusan dengan Anies sebetulnya. Anies ini kan kasus yang ya udah itu mau diapain pun terserah aja. Tetapi demokrasi terancam dengan upaya, jadi memakai upaya hukum atas dasar kriminalisasi seorang untuk mengambil alih partai lain. Kan ini intinya kan. Yang dari dulu kelihatannya memang didesain untuk itu. Jadi kalau kita tanya apa sebetulnya kegiatan politik istana yang merusak demokrasi akhirnya, cuma itu satu-satunya kegiatan politik istana. Ya, kan sejak awal mereka berupaya bagaimana mengumpulkan semua partai-partai itu di satu kubu, di kubu pemerintah gitu, dan sekarang mereka berhasil sudah mengumpulkan 81,9% kursi di DPR. Sesungguhnya dengan cara seperti itu selesai harusnya ya, tidak ada lagi muncul orang seperti Anies, karena tiba-tiba muncul pembelotan dari Nasdem gitu. Tapi Nasdem nggak bisa diutik-utik. Yeah. Pintu masuknya sekarang justru Demokrat yang saya lihat jadi peluang untuk menggagalkan Anies itu. Yang paling mungkin